Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Masyarul muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kembali kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita masih diberikan kemudahan untuk berubudiyah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana nikmat hidayah untuk beribadah kita bisa menyaksikan. Tidak semua manusia yang Allah berikan nikmat hidayah untuk bisa beribadah, untuk bisa bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu nikmat ini adalah nikmat yang sangat penting untuk kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tersampaikan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah jamaah sekalian, a'udzubillahi wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita membacakan kitab Al-Usul Tsalatsah, yang mana sebelumnya kita sudah menyampaikan tentang muqaddimah, di mana di dalam kitab ini penulis sebelum menyampaikan inti dari pembahasan kitab ini, beliau mendahului dengan memberikan muqaddimah, di mana di antara muqaddimah yang beliau sampaikan adalah berkaitan dengan bagaimana pentingnya kita benar-benar mengamalkan keimanan di dalam kehidupan kita, atau apakah hakikat dan keimanan sebenarnya. Tentu jawaban dari muqaddimah tersebut itu kembali beliau sampaikan dengan penyampaian berbeda di dalam pembahasan yang akan kita sampaikan pada pembahasan kali ini insyaallah. Jemaah sekalian, seperti yang sudah kita pahami bersama, Al-Usul Tsalatsah atau 3 landasan pokok itu adalah berkaitan dengan 3 pertanyaan malaikat di dalam kubur nanti. Karena tidak ada manusia di alam kubur kecuali mereka akan ditanya oleh malaikat. Mereka akan ditanya tentang 3 hal. Siapa Tuhannya? Kemudian apa agamanya? Kemudian siapa nabinya? Dan inilah 3 landasan pokok yang dibahas di dalam kitab ini tentang 3 hal. Siapa Tuhannya? Kemudian apa agamanya? Kemudian siapa nabinya? Yang mana 3 landasan ini atau 3 pertanyaan malaikat ini di alam kubur ini merupakan inti sari yang ada di dalam ajaran Islam. Semua syariat Islam, semua ajaran yang ada di dalam syariat Islam, semuanya akan bermuara di 3 pertanyaan ini. Tentang Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita, yang kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
kemudian tentang agama Islam, ibadah-ibadah apa saja yang harus kita amalkan di dalam agama ini, atau amalan-amalan seperti apakah yang harus kita laksanakan, apakah setiap amalan yang kita anggap baik itu harus kita laksanakan, atau manakah amalan yang harus kita laksanakan. Itu tentang apa? Pertanyaan yang kedua tentang dinul Islam. Kemudian yang ketiga tentang Nabi Muhammad SAW. Ketika kita mengenal Nabi Muhammad SAW, maka apa kewajiban kita setelah mengenal Nabi SAW? Yang mana seluruh syariat Islam itu akan berujung kepada tiga pertanyaan ini. Dan pada kesempatan kali ini, insyaallah kita akan membacakan tentang landasan pertama, yaitu tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Di mana di sini pengarang kitab mengatakan al-aslul awwal, dan landasan yang pertama, fa idza qila laka man rabbuka, apabila dikatakan kepada kalian man rabbuka, siapakah Tuhanmu, faqul rabbi Allahu alladhi rabbani, maka katakanlah Tuhanku adalah Allah yang rabbani, yang mentarbiyahku, Allah yang mentarbiyahku. Nanti akan kita sampaikan apa dimaksud dengan tarbiyah di sini. Wa rabba jami'al alamin bi ni'amihi, dan Allah yang mentarbiyah, dan Allah juga yang mentarbiyah seluruh alam semesta dengan nikmat-nikmatnya. Artinya jemaah sekalian, ketika dikatakan siapa Tuhanmu, maka di sini Syekh mengajarkan, maka ucapkanlah Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah yang telah mentarbiyahku dan mentarbiyah seluruh alam semesta dengan segala macam bentuk kenikmatannya. Wa huwa ma'budi laisa li ma'budin siwah, dan dialah sesembahanku yang mana aku tidak memiliki sesembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya bahwasanya Allah merupakan Rabb alam semesta, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang satu-satunya yang berhak diibadahi adalah surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin, yaitu Rabbnya alam semesta. Dan apa yang dimaksud dengan alam semesta? Wa kullu ma siwallahi a'lam, dan seluruh selain Allah Subhanahu wa taala disebut dengan alam semesta. Wa ana wahidun min dzalikal alam. Kemudian saya mengatakan, dan aku merupakan bagian dari alam semesta tersebut. Perhatikan jemaah sekalian. Di sini Syekh mengatakan, faqul rabbi Allah. Apabila dikatakan siapa Tuhan, maka katakanlah Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Dan para ulama mengatakan Ar-Rabb itu bermakna rububiyahnya Allah. Mungkin teman-teman sudah pernah belajar ya apa dimaksud dengan rububiyah, uluhiyah, asma wa sifatnya. Dan yang dimaksud dengan Ar-Rabb adalah rububiyah, yaitu perbuatan-perbuatan yang khusus bagi Allah. Ketika Allah menamai dirinya dengan Allah di dalam surat Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, yaitu Rabb alam semesta. Artinya Allah menyatakan bahwasanya dirinya memiliki perbuatan-perbuatan yang khusus hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada selain Allah memiliki perbuatan tersebut. Di antara perbuatan yang khusus bagi Allah adalah apa? Al-Khalqu, Ar-Razzaqu, kemudian Al-Mudabbiru, wa ghairu dzalika min sifatillah. Dan di antara perbuatan-perbuatan yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala adalah penciptaan. Penciptaan, kemudian menurunkan rezeki, kemudian mengatur alam semesta, dan kemudian perbuatan-perbuatan yang lain yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurunkan rahmat, menghidupkan, mematikan, menurunkan keberkahan dan lain-lainnya. Dan inilah di antara makna Ar-Rabb. Sehingga jemaah sekalian, saking dalamnya makna Ar-Rabb, yang mana ketika Allah menamai dirinya dengan Ar-Rabb, ya,
Bahwasanya Allah menyatakan bahwasanya perbuatan-perbuatan yang seperti penciptaan, kemudian kepemilikan alam semesta, pengaturan alam semesta dan semisalnya, ini hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam beberapa doa terkadang kita memanggil Allah Subhanahu wa taala dengan namanya Ar-Rabb. Karena pengabulan doa itu berkaitan dengan sifat Allah atau dengan nama Allah Ar-Rabb, itu rububiyah. Yang mana tidak ada yang menurunkan kebaikan atau mengangkat bahaya atau menghalangi bahaya, menurunkan rezeki, menghidupkan, mematikan kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini diantara makna Ar-Rabb, yaitu kita meyakini atau Allah menyatakan dengan namanya Ar-Rabb bahwasanya Allah adalah zat yang memiliki perbuatan-perbuatan yang khusus hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa saja tadi? Penciptaan, apa lagi? Pemberi rezeki, kemudian menghidupkan, mematikan, dan al-mudabbir, at-tadbir, ya. Kemudian mengatur alam semesta. Yang mana semua perbuatan-perbuatan ini tidak ada yang memilikinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara makna Ar-Rabb, ya. Makanya ketika dikatakan Rabbuka, siapa Tuhan? Rabb, ya Allah. Rabb itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mengatakan Rabb, ya Allah, Tuhan itu adalah Allah, maka di sana terdapat makna apa? Bahwasanya kita juga menyatakan bersaksi, ya, bahwasanya perbuatan-perbuatan yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun menyatakan bahwasanya itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada satu pun selain Allah yang memiliki kekuatan tersebut atau memiliki perbuatan-perbuatan tersebut. Kemudian jemaah sekalian, kemudian di sini saya juga menambahkan, faqal rabbi Allahu alladzi rabbani. Katakanlah bahwasanya Tuhanku adalah Allah yang mentarbiyahku dan mentarbiyah seluruh alam semesta. Di sini di antara makna yang dimaksud dengan tarbiyah di sini, padahal jemaah sekalian, kalau kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Syekh, kalau seandainya di sini dikatakan siapa Tuhanmu, kalau dikatakan Rabbi Allah, maka ini sudah cukup. Siapa Tuhanmu? Tuhanku adalah Allah. Dengan kita memahami dengan benar makna Allah tadi, maka sebenarnya kalimat ini sudah cukup untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Namun di sini saya menambahkan, di antara makna Ar-Rabb adalah tarbiyah. Alladzi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'amihi. Bahwasanya Rabb adalah yang mentarbiyahku dan mentarbiyah alam semesta. Dan yang dimaksud dengan at-tarbiyah adalah menjadikan sesuatu itu lebih baik dibandingkan sebelumnya. Menjadikan sesuatu itu lebih baik dibandingkan sebelumnya. Oleh karenanya, di dalam kata atau lafaz tarbiyah itu di sana masuk di dalamnya makna at-tadbir, kepengaturan. Di mana ketika Allah menciptakan makhluknya, maka Allah tidak hanya menciptakannya begitu saja. Namun ketika Allah menciptakannya, maka Allah pun mentadbirnya, mengaturnya, mengurusnya. Sehingga yang tadinya makhluk tersebut hanyalah makhluk yang mana dia tidaklah makhluk yang tidak bisa tidak bisa melakukan apa-apa, ya. Namun Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakannya, maka Allah pun mengaturnya, terus memperbaikinya, terus menyediakan apapun kebutuhannya. Maka apa yang tadinya makhluk tersebut tidak dapat melakukan apa-apa, maka sehingga dia bisa menjadi bisa menjadi lebih baik. Dan inilah makna tarbiyah, yaitu menjadikan sesuatu itu lebih baik dibandingkan sebelumnya. Sehingga jemaah sekalian, terkadang di dalam ilmu pendidikan, kadang-kadang pendidikan juga dinamakan dengan apa? Tarbiyah, ya. Tarbiyatul aulad, mendidik anak-anak. Kenapa dikatakan tarbiyah? Karena di antara tujuan mendidik untuk apa? Untuk berusaha menjadikan orang yang kita didik menjadi lebih baik. Yang tadi tidak bisa membaca, dia bisa membaca. Yang tadi tidak bisa menghitung, bisa menjadi berhitung.
yang tadi tidak mengenal huruf hijaiyah bisa menjadi apa? Orang yang pandai membaca Al-Quran dan seterusnya. Oleh karenanya, karena asal dari makna tarbiyah, itu makna al-mudabbir dari nama Allah Subhanahu wa taala yang mengurus makhluknya, itu tujuannya apa? Untuk mengurus makhluknya agar makhluknya terus menjadi apa? Menjadi yang lebih baik. Seperti penciptaan manusia ya. Bagaimana manusia Allah ciptakan tidak memiliki kemampuan apa-apa, tidak memiliki kekuatan, lemah dan segala macamnya. Namun Allah Subhanahu wa taala terus mengaturnya dengan berbagai macam bentuk tahapan, sehingga manusia Allah ciptakan dalam keadaan yang benar-benar sempurna, mampu berbicara, mampu berjalan dan segala macamnya. Dan ini di antara makna at-tarbiyah ya, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbul ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbu. Kemudian Allah SWT adalah yang mentarbiyah seluruh makhluknya. Kemudian Allah SWT yang mentarbiyah makhluknya. Kemudian bini'amihi. Tentu jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala akan mengurus seluruh makhluknya, mentarbiyah seluruh makhluknya itu dengan seluruh apa? Dengan seluruh berbagai macam bentuk nikmatnya. Yang mana kenikmatan Allah Subhanahu wa taala tersebut tidak akan pernah mampu kita menghitung-hitungnya. Tidak akan pernah kita mampu untuk menghitungnya. Bagaimana besarnya, bagaimana banyaknya nikmat tersebut. Wa in ta'udu ni'matallahi lan tahsuha. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka sekali-kali kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Berapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala, betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara cara Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur dan untuk mentarbiyah makhluknya adalah dengan berbagai macam bentuk nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada makhluknya. Kemudian jemaah sekalian, pengetahuan terhadap Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb ya, dengan makna yang sudah kita sampaikan tadi, itu memberikan sebuah konsekuensi yang sangat besar. Ketika seorang hamba telah mengenal siapa yang menciptakannya, siapa yang telah mengatur dirinya, siapa yang telah memberikan rezeki kepadanya, siapa yang menghidupkan dan mematikannya, maka itu memberikan sebuah konsekuensi yang sangat besar. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menciptakan makhluk kecuali dengan tujuan yang sangat besar. Yaitu untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Syekh menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala yang esa dalam perbuatan-perbuatannya, maka saya menjelaskan wa huwa ma'budi laisa li ma'budu siwa. Dan dia adalah sesembahanku yang aku beribadah hanya kepadanya, dan tidak ada sesembahan yang berhak aku sembah kecuali apa? Siwa. Kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena konsekuensi dari memahami nama Allah Ar-Rabbu, kita menyatakan bahwasanya tidak ada yang menciptakan kecuali hanya Allah. Tidak ada yang memberikan rezeki kecuali hanya Allah. Tidak ada yang menghidupkan dan mematikan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi konsekuensi bagi kita, kewajiban bagi kita, bahwasanya kita harus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilu qauluhu ta'ala. Dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, yaitu Rabbnya alam semesta. Dan di sini saya menjelaskan apa yang dimaksud dengan alam semesta. Kalau jamaah yang mungkin mengajar di SD ya, kalau kita tanyakan apa itu alam semesta, mungkin anak-anak kita akan menjawab, alam semesta adalah bintang, planet, matahari, bulan, atau benda-benda langit lainnya. Maka sebagian kaum muslimin atau sebagian anak-anak kita, mereka mengatakan alam semesta adalah apa? Adalah sebagian benda-benda langit yang mereka pahami seperti itu ya. Namun jemaah sekalian, yang dimaksud dengan al-alamin di sini, yang Allah sebutkan di sini Rabbul Alamin, adalah seluruh selain Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya terbatas dengan benda-benda langit saja. Namun yang dimaksud dengan al-alamin di sini
adalah apa? Kullu ma siwallahi alam. Selain Allah itu disebut dengan alam semesta. Selain Allah disebut dengan alam semesta. Ini di antara makna yang Allah sebutkan di dalam ayat ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika Allah mengatakan Rabbul alamin, Allah adalah Rabbul alamin, Rabbnya alam semesta. Artinya seluruh alam semesta penciptaannya adalah siapa? Adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya benda-benda langit, angin, surga, neraka, malaikat, iblis, setan, jin ya, manusia, semut, binatang dan lain-lainnya. Selain dari Allah Subhanahu wa taala disebut dengan al-alam, disebut dengan alam semesta ya. Selain dari Allah Subhanahu wa taala disebut dengan alam semesta. Artinya selain Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk yang tidak memiliki yang tidak memiliki keikutsertaan ya, yang tidak memiliki pengaruh di dalam penciptaan yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala ya. Yang tidak ada makhluk yang memiliki andil di dalam menciptakan, mengatur alam semesta dan perbuatan-perbuatan yang khusus dari yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selain dari Allah dikatakan dengan alam semesta. Sehingga jemaah sekalian, dengan memahami ayat ini dengan baik dan benar seperti yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ayat ini benar-benar menjelaskan dengan tegas kepada kita selain Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk yang tidak memiliki kekuatan atau yang tidak memiliki kemampuan ataupun perbuatan-perbuatan yang dimiliki khusus hanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak diperbolehkan ya, sehingga tidak diperkenankan bagi manusia agar mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di dalam ayat ini, di dalam surat Al-Fatihah ini, Allah membuka dengan kalimat ini Alhamdulillahirabbil alamin. Namun ayat ini sebagai muqaddimah dalam apa? Dalam ayat setelahnya. Ayat ini merupakan muqaddimah bagi ayat setelahnya. Di mana ketika Allah menjelaskan bahwasanya Allah merupakan Rabbul alamin, maka ini merupakan penjelasan bagi inti dalam surat Al-Fatihah, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yaitu kita hanya menyembah kepada Allah ya, hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan, berdoa. Kenapa kita menyembah Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kita hanya minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah Rabbul alamin. Karena Allah yang menciptakan Rabbnya alam semesta ya. Karena Allah yang menciptakan alam semesta, Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang memberikan rezeki dan sekian dari perbuatan-perbuatan yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluk-makhluknya. Makanya jemaah sekalian, antara memahami atau meyakini tentang esanya Allah di dalam perbuatan-perbuatannya, ini menjadikan kita untuk apa? Untuk memberikan penyembahan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian, tentang keyakinan bahwasanya Allah merupakan Rabb ya, Rabbul alamin, merupakan Rabbnya alam semesta. Ini merupakan sebuah keyakinan yang telah Allah jadikan fitrah bagi seluruh manusia. Ini merupakan keyakinan yang sudah Allah jadikan sebagai fitrah bagi seluruh manusia, di mana setiap manusia pada dasarnya mereka memiliki fitrah untuk menyatakan bahwasanya yang menciptakannya adalah Allah ya, yang memberikan rezekinya adalah Allah, yang menghidupkan mematikannya adalah Allah. Sebagaimana yang Nabi SAW sampaikan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah ya. Setiap manusia itu diciptakan sesuai dengan fitrahnya. Namun orang tuanya lah yang menjadikan dia sebagai seorang Yahudi, sebagai seorang Nasrani, ya wa yumajjisanihi ya, kemudian menjadikannya sebagai apa? Orang-orang Majusi. Namun pada dasarnya ketika manusia dilahirkan, manusia sudah memiliki fitrah untuk menyatakan bahwasanya Allah merupakan Rabbul alamin, merupakan Rabb alam semesta. Namun apa yang dimaksud dengan fitrah itu? Bukan berarti manusia sudah memiliki fitrah terhadap rububiyahnya Allah. Bukan berarti manusia sudah memiliki pengetahuan tentang keimanan, apa yang dimaksud dengan iman, apa yang dimaksud rububiyah, enggak. Namun yang dimaksud dengan fitrah jemaah sekalian adalah keadaan
Di mana dengan keadaan manusia diciptakan, manusia mudah untuk menerima keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di mana ketika Allah menciptakan manusia, maka Allah telah menanamkan fitrah bagi manusia tentang menyatakan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud dengan fitrah adalah keadaan manusia yang mudah untuk menerima keimanan terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya mengajarkan anak-anak tentang beriman kepada Allah itu sangat mudah. Sangat mudah. Yang menciptakan kita adalah Allah, maka kita hanya berdoa kepada Allah. Maka umumnya anak-anak sangat mudah memahami, karena mereka masih memiliki fitrah yang suci, di mana Allah telah memberikan keadaan bagi mereka, bagi manusia pada dasarnya memiliki keadaan, mereka mudah untuk menerima apa? Untuk menerima keimanan, untuk menerima makna yang ada di dalam iman. Bagaimana kita menyatakan siapa pencipta kita, dan bagaimana konsekuensi ya ketika kita menyatakan bahwa Allah yang telah menciptakan kita, apa konsekuensi dari sebalik itu. Maka sejatinya fitrah kita itu memudahkan untuk kita untuk menerima keimanan, untuk menerima makna-makna yang ada di dalam iman. Sebagaimana Allah juga membuktikan bahwasanya manusia juga memiliki fitrah. Fitrah-fitrah dalam lainnya. Bukan hanya manusia, binatang pun Allah tanamkan fitrah. Binatang pun juga Allah memberikan fitrah ya. Di mana hewan Allah tanamkan fitrah. Tidak ada hewan kecuali mereka hanya memiliki syahwat kepada hewan yang sejenis dengannya. Sapi sapi jantan akan suka dengan sapi betina ya. Kerbau jantan akan menyukai kerbau betina. Makanya ketika sapi melihat perempuan yang lebih cantik dari sapi betinanya, namun dia tetap tertarik kepada sapi betinanya. Ini artinya fitrah yang telah Allah tanamkan ya. Dan tidak akan pernah hewan-hewan itu akan tertarik dengan apa? Dengan manusia. Walaupun manusia itu memiliki apa? Fisik yang lebih cantik dibandingkan dengan hewan ya. Namun Allah menanamkan fitrah baginya. Walaupun secara akal seharusnya mereka lebih menyukai manusia. Begitu juga manusia ya. Ketika Allah melahirkan manusia, menciptakan manusia, maka manusia pun memiliki fitrah. Seperti menyusui misalnya. Maka seorang ibu tidak akan capek-capek mengajari anak bagaimana cara menyusui ya. Kalau didekatkan maka mulutnya begini, enggak. Cukup dihadapkan saja, maka anak akan mengerti apa yang harus mereka lakukan untuk apa? Untuk menyusu. Karena Allah telah menanamkan fitrah yang mana keadaan yang memudahkan mereka untuk apa? Untuk menyusu. Dan begitu juga fitrah dalam apa? Dalam memahami agama atau dalam memahami keimanan. Bahwasanya setiap manusia sudah memiliki fitrah. Sudah memiliki fitrah untuk mengenal siapa Tuhannya. Yaitu Tuhannya adalah yang menciptakannya ya. Yang mana seluruh manusia itu telah mengenal fitrah sampai Fir'aun pun. Sebagaimana dulu yang pernah kita bahas ya. Sampai Fir'aun pun walaupun zahirnya dia mengingkari fitrahnya dengan mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala ya. Namun dalam keadaan genting ya, Fir'aun pun tetap memunculkan fitrahnya. Itu dia tetap beriman kepada Rabbnya Musa dan Rabbnya Bani Israel, yaitu Allah Subhanahu wa taala ya, yaitu Tuhannya Nabi Musa dan Tuhannya Bani Israel. Dan mungkin jemaah sekalian juga pernah menyaksikan sebagian kaum muslimin mungkin mereka mendapatkan musibah ya. Mungkin pada hari-hari biasa mereka adalah orang yang lalai terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika menghadapi musibah, dia akan memanggil Allah Subhanahu wa taala. Dia akan memanggil zat yang memiliki kekuatan untuk mengatur alam semesta. Ya Allah, ya Allah, dan ini sering kita saksikan. Tidak satu dua orang kita saksikan, sangat banyak ya. Ketika dalam keadaan-keadaan kepepet, dalam keadaan-keadaan yang genting ya, maka seluruh manusia akan menampakkan fitrahnya ya. Akan menampakkan fitrahnya. Walaupun sebagian manusia ada yang mengingkarinya. Seperti yang kita katakan dengan apa? Ateis ya, orang-orang ateis yang mereka berusaha untuk apa? Untuk mengingkari fitrahnya. Namun jemaah sekalian, antara untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, ini telah dikaji oleh para ulama kita ya. Dikaji oleh para ulama kita, apalagi dengan munculnya ateis ya, orang-orang yang mengingkari tentang wujudnya Allah Subhanahu wa taala, mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala, itu telah dibahas.
Dan di antara kisah yang berkenaan tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah kisah yang berkaitan dengan kisahnya Abu Hanifah, salah satu imam madhab ya, madhab Hanafi, di mana dahulu Imam Abu Hanifah pernah melakukan sebuah diskusi dengan salah seorang ateis ya, bahwasanya beliau bahwasanya dikatakan kepada beliau, alam semesta ini terjadi atau tercipta dengan sendirinya, tidak ada penciptanya, ini terjadi dengan sendirinya dan teratur dengan sendirinya. Matahari akan bersinar di siang hari itu terjadi dengan sendirinya. Namun dengan berbagai macam bentuk pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oleh orang-orang ateis ya, maka Abu Hanifah menjawab dengan sebuah perumpamaan ya. Karena dia mengingkari Allah Subhanahu wa taala lewat apa? Lewat kepengaturan Allah terhadap alam semesta. Yang terjadi pada alam semesta yang terjadi pada alam semesta ini terjadi dengan sendirinya. Matahari teratur dengan sendirinya, bulan teratur dengan sendirinya, bumi berputar, kemudian di sini ada lautan, ada gunung, tanah berlapis-lapis dengan lapisan berbagai macam bentuk lapisan itu dengan sendirinya. Maka Imam Abu Hanifah memberikan sebuah perumpamaan yang lebih kecil dari itu ya. Bagaimana kalau seandainya sebuah kapal yang ingin berlabuh ke sebuah daerah, apakah mungkin kapal tersebut akan mencapai tujuannya tanpa dinahkodai seseorang? Apakah mungkin sebuah kapal, yaitu bagian dari alam semesta, bagian kecil dari apa? Bagian kecil dari alam semesta. Ketika sebuah kapal yang dibikin dengan berbagai macam bentuk kepengaturan agar dia bisa berjalan, kemudian dia digunakan untuk mencapai sebuah tujuan agar dia bisa sampai ke tempat tujuan yang ingin dicapai, apakah mungkin kapal tersebut bisa mencapai tujuan dengan sendirinya tanpa dinahkodai oleh apa? Oleh nahkodanya? Maka tentu jawabannya apa? Tidak akan mungkin. Bagaimana mungkin sebuah kapal walaupun dia dibuat dengan berbagai macam bentuk apa? Pengaturan yang sangat canggih ya, tetap tidak akan mungkin dia berjalan kecuali dengan nahkoda. Bagaimana lagi dengan alam semesta? Dengan alam semesta yang Allah menciptakan lebih besar dibandingkan kapal, dengan pengaturan yang lebih sempurna. Bagaimana matahari yang Allah atur dengan sempurnanya, teratur dalam setiap waktunya, dia memiliki orbit atau pergerakan yang sesuai dengan aturannya. Ketika siang hari dia muncul cahayanya, ketika malam hari maka cahayanya akan hilang, dan begitu seterusnya. Dan setiap waktu yang telah ditetapkan dia akan muncul, dan setiap waktu yang telah ditetapkan dia akan apa? Dia akan menghilang. Tentu seluruh kepengaturan yang ada di alam semesta ini tentu menunjukkan bahwasanya ada yang mengaturnya. Bahkan sesuatu yang kecil dari itu saja itu bisa berjalan tidak bisa berjalan kecuali dengan apa? Kecuali dengan aturan. Apalagi alam semesta. Dan banyak sekali contoh-contoh makhluk Allah yang ada di alam semesta yang semuanya menjalani kehidupannya sesuai dengan kepengaturan. Yang mana tidak ada satu makhluk pun yang bisa keluar dari pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Seperti matahari walaupun dia besar, namun dia tidak akan pernah bisa keluar dari pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah perintahkan dia terbit setiap siangnya, maka dia selama-lamanya siang dia akan terus terbit. Sampai Allah tetapkan di hari kiamat matahari akan apa? Matahari akan hancur ya. Matahari akan hancur. Semuanya tetap berjalan sesuai dengan peraturan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini di antara tentang dalil-dalil fitrah ya, yang mana sebenarnya tentang pengenalan Allah Subhanahu wa taala ini telah Allah jadikan sebagai fitrahnya manusia, di mana Allah sangat mudah untuk bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Adapun ateis, biasanya mereka memiliki keyakinan ateis ini setelah mengalami apa? Setelah mengalami berbagai macam tahapan-tahapan. Mungkin dia belajar dari seorang yang ateis juga ya, atau dia berteman dengan seorang ateis, atau dia membaca buku ateis, atau berbagai macam. Adapun pemikiran pengingkaran Tuhan, ini biasanya pemikiran yang muncul dengan apa? Dengan melewati berbagai macam bentuk tahapan. Bukan sebagai fitrah ya, bukan sebagai fitrah. Adapun pada dasarnya manusia memiliki fitrah, dia mudah untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perhatikan
Kemudian di sini pengarang kitab Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab mengatakan, fa idza qila laka bima arafta rabbak. Kemudian jika dikatakan kepada engkau, bagaimana engkau bisa mengenal Rabbmu? Bagaimana engkau bisa mengenal Rabbmu? Maka dikatakan faqul bi ayatihi wa makhluqatihi. Maka kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah dengan ayat-ayatnya dan dengan makhluk-makhluknya. Dan di sini Syekh di sini cuma mengatakan kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan ayat-ayatnya dan dengan makhluk-makhluknya. Dan beliau tidak menyebutkan fitrah ya. Kenapa? Karena masalah fitrah ini sudah dimiliki oleh seluruh manusia. Namun di sini Syekh di sini menyebutkan bukti-bukti adanya Allah itu secara akliyah, secara akal. Yang mana dengan menggunakan akal kita bisa mengenal Allah dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan dengan makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Kemudian jemaah sekalian, di sini saya menyebutkan bi ayatihi wa makhluqatihi. Di antara cara kita untuk bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah dengan ayat-ayatnya dan dengan makhluk-makhluknya. Yang dimaksud dengan ayat-ayat di sini adalah apa? Adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, itu Al-Qur'anul Karim. Karena sangat banyak ya ayat-ayat yang menunjukkan tentang bahwasanya Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, sangat banyak. Nanti saya akan membawakan dalil-dalil itu semuanya ya. Wa makhluqatihi adalah dengan apa? Dengan perlindungan makhluk-makhluknya. Ketika kita melihat matahari ya, betapa besarnya matahari, kemudian bagaimana teraturnya matahari ya. Matahari berjalan dengan teraturnya, kemudian bumi dengan sempurnanya Allah menciptakannya ya. Begitu juga manusia, bagaimana sempurnanya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah makhluk-makhluk yang bisa kita Kita bisa mengambil ibrah dengan merenungkan makhluk-makhluk ini, dengan merenungkan bagaimana sempurnanya Allah menciptakan ini, maka kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mengenal kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk-makhluknya. Kemudian saya mengatakan wa min ayatihi al-lail wan naharu wasyamsu wal qamaru. Wa min ayatihi, dan di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan ayat tersebut kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah dengan malam, dengan siang, dengan matahari dan dengan qamar dan dengan bulan. Dan dengan bulan ya. Di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang kita bisa dengan ayat-ayat tersebut kita mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah seperti apa? Seperti malam hari, kemudian siang hari, kemudian apa? Asyamsu dan matahari dan bulan. Ya. Wa min makhluqatihi, dan di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala adalah as-samawati sab'u wa man fihinna wal arduna as-sab'u wa man fihinna wa ma bainahuma. Dan di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang apabila kita merenunginya itu bisa kita akan mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Adalah langit yang 7. Adalah langit yang 7 dan apa yang ada di langit, dan bumi yang 7 lapisan dan apa yang ada di bumi. Wa ma bainahuma, dan apa-apa yang ada di antara langit dan bumi. Wa dalilu qauluhu ta'ala. Dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam surat Fussilat ya. Ayat ke-37, di mana di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala Allah mengatakan wa min ayatihil lailu wan naharu wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan dalil bahwasanya adanya Allah itu dibuktikan dengan ayat-ayatnya adalah surat Fussilat ayat ke-37, di mana Allah mengatakan wa min ayatihi, dan di antara ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala atau di antara tanda-tandanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan adanya malam, kemudian dengan adanya siang,
wasyamsu dan dengan adanya matahari, wal qamaru dan dengan adanya bulan. Yang mana setiap makhluk-makhluk yang kita sebutkan, malam, siang, kemudian bulan, matahari, semuanya Allah ciptakan dengan apa? Dengan pengaturan yang sangat sempurna. Yang mana matahari, bulan dan semuanya tidak akan pernah keluar dari pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menetapkan siang hari atau malam hari itu hanya berapa jam, misalnya malam hari mungkin kurang lebih 12 jam atau kurang lebih seperti itu ya. Maka selama-lamanya malam hari tidak akan pernah melewati waktu itu, atau tidak akan pernah berkurang dari apa? Berkurang dari waktu itu. Artinya dengan teraturnya, dengan tetapnya kepengaturan tersebut, ini menunjukkan bahwasanya siang malam ya, ini menunjukkan ada yang mengatur. Yang mana siang malam matahari bulan dia tidak memiliki kehendak, namun dia hanya apa? Hanya berjalan dan hidup sesuai dengan pengaturan yang telah Allah tetapkan. Dan ini merupakan di antara makhluk-makhluk yang menandakan adanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mereka ya, dan mengatur mereka. Kemudian wa qauluhu ta'ala, kemudian Allah mengatakan, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsyi yughshil laila an-nahara yatlubuhu hasitha wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Kawan, di sini Allah mengatakan sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Tsumma istawa 'alal 'arsy. Setelah Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari, kemudian Allah apa? Allah beristiwa di atas arasy. Yughshil lailan nahar. Kemudian Allah menutupi malam hari dengan siang hari. Yang mana pengaturan adanya siang hari kemudian adanya malam hari ini menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan adanya pengaturan siang dan malam. Kemudian matahari dengan bulan dengan teraturnya ini menunjukkan adanya mengaturnya itu Allah Subhanahu wa taala. Yughshil lailan nahara yatlubu hasitha. Kemudian bergantinya siang dengan malam ya, dengan waktu yang begitu cepat. Wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri. Dan begitu juga matahari, kemudian bulan, kemudian bintang-bintang musakhkharatin bi amri. Mereka semuanya, matahari, bulan dan bintang, mereka semuanya tunduk terhadap apa? Terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka semuanya tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jaraknya, bagaimana panasnya matahari ya, sehingga matahari, bulan, bintang semuanya bermanfaat bagi apa? Bermanfaat bagi seluruh alam semesta, bagi seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Kemudian Allah mengatakan apa? Ketahuilah bahwasanya penciptaan dan pengaturan itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tabarakallahu rabbul alamin. Maka maha suci Allah Rabbul alamin, yaitu Rabbnya alam semesta yang telah menciptakan dan mengatur seluruh alam semesta. Yang mana seluruh alam semesta tidak akan pernah keluar dari apa? Dari pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Seperti manusia ya. Manusia Allah ciptakan dengan pengaturan tertentu ya. Mulai dari bayi, dewasa, kemudian tua. Maka tidak ada satupun manusia yang bisa keluar dari apa? Dari pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang dia pengen langsung sajalah besar. Mungkin dia merasa capek dengan tahapan pertama, tahapan bayi mungkin ya. Yaudah saya ingin besar. Maka tidak ada satupun manusia yang mampu keluar dari pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia yang diciptakan oleh Allah maka dia tidak mampu berbicara. Maka tidak ada satupun manusia yang bisa keluar dari apa? Pengaturan ini. Mungkin dia kesulitan ya untuk meminta atau apa. Maka tidak ada satupun manusia yang apa? Dia bisa langsung berbicara sebelum waktunya. Maka semuanya tetap berjalan sesuai dengan pengaturan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah kita jelaskan ya tentang pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala, apa yang disampaikan oleh Syekh di sini merupakan pembahasan yang disampaikan atau sebagai bantahan bagi orang-orang yang memiliki keyakinan mengingkari adanya Tuhan, atau yang kita katakan sebagai ateis ya, sebagai ateis. Karena pada dasarnya setiap muslim khususnya ya, setiap muslim mereka sudah meyakini tentang adanya Tuhan, setiap muslim. Namun apa yang disampaikan oleh Syekh di sini
Ini semuanya merupakan bantahan-bantahan bagi orang-orang yang mengingkari tentang adanya Tuhan. Makanya walaupun ini disampaikan kepada kaum muslimin, tapi ini tetap merupakan pembahasan yang sangat penting. Walaupun pembahasan ini disampaikan kepada kaum muslimin, karena apalagi di zaman ini ya, berbagai macam bentuk keyakinan yang merusak agama Islam itu sangat mudah kita dapati ya, dengan berkembangnya media sosial ya, berbagai macam bentuk media sosial yang dengan sangat mudahnya dijangkau oleh berbagai macam generasi, mulai dari generasi tua sampai generasi anak-anak, mereka sangat mudah menjangkau media sosial. Bahkan orang-orang tua kita tidak sedikit di antara mereka yang sudah memiliki Facebook kah, WA kah, dan segala macam. Dan dengan berkembangnya teknologi semacam ini sangat memudahkan tersebarnya keyakinan-keyakinan yang rusak. Dan begitu juga seperti keyakinan-keyakinan yang mengingkari adanya Tuhan. Sebagaimana terbukti di negeri kita, negeri pertiwi ini ya, negeri kita Indonesia, ternyata sudah ada sebagian masyarakat kita yang mereka meyakini memiliki keyakinan ateis yang mengingkari adanya Tuhan. Makanya ini termasuk pembahasan yang sangat penting untuk kita pelajari, terutama untuk melindungi anak-anak kita, saudara-saudara kita, dan umumnya kaum muslimin ya, dari kerusakan-kerusakan yang ada di dalam akidah. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah kita sampaikan bahwasanya dengan adanya makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, dengan adanya alam semesta ini dan bagaimana teraturnya, ini semuanya menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada sebuah ungkapan al-ba'ratu atau al-bi'ratu ya, tadullu 'alal bi'ir, al-ba'ir. Kotoran unta itu menunjukkan adanya unta. Tidak mungkin tiba-tiba kita berjalan, tiba-tiba di depan kita ada kotoran, tidak mungkin. Ketika kita menemukan sebuah kotoran di jalanan, itu pasti ada hewan yang membuangnya. Ketika kita menemukan kotoran anjing misalnya ya, maka itu menandakan adanya anjing. Ketika seperti ungkapan tadi ya, ketika kita menemukan kotoran unta, maka itu menandakan di sekitar itu ada unta. Tidak akan mungkin kotoran tersebut keluar dengan sendirian tanpa adanya unta ya. Dan ini merupakan ungkapan yang kembali membantah pemahaman orang ateis ya. Tidak mungkin dunia yang begitu luar biasanya, yang benar-benar diatur dengan sempurna, tidak mungkin ini ada dengan sendirinya. Tidak mungkin ada dengan sendiri. Dan dengan tetapnya dunia ini berjalan dengan pengaturan, ini merupakan apa? Dunia ini diatur. Dan dunia ini tidak memiliki kehendak. Dunia ini tidak memiliki kehendak. Seperti matahari yang besar, dia tidak memiliki kehendak. Namun dia diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengaturnya dengan ketetapan yang telah Allah tetapkan, maka matahari tidak memiliki kehendak untuk keluar dari pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini di antara apa yang disampaikan di dalam kitab ini ya, bahwasanya semua yang kita lihat di alam semesta ini merupakan tanda adanya Allah Subhanahu wa taala dan kemahaluar biasaan Allah Subhanahu wa taala, agungnya Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini saya mulai menegaskan di antara kewajiban dari mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbul Alamin. Di sini saya mengatakan war-Rabbu huwal ma'bud. Dan ar-Rabb huwal ma'bud. Artinya Tuhan atau Rabb seperti yang makna yang sudah kita jelaskan tadi adalah ma'bud. Itu ilah ya. Al-ma'budu artinya ilah, yaitu yang harus disembah. Ar-Rabbu seperti makna yang sudah kita sampaikan tadi, itu adalah apa? Adalah yang pantas kita sembah. Karena selain dari Allah Subhanahu wa taala adalah al-alamin, yaitu alam semesta. Dan bagaimana mungkin kita menyembah malaikat padahal malaikat adalah makhluk ya, diciptakan oleh Allah. Dan bagaimana mungkin kita menyembah para nabi sedangkan para nabi pun termasuk makhluk dari Allah Subhanahu wa taala.
Bagaimana mungkin kita menyembah jin, pohon, bintang dan segala macamnya, padahal mereka semuanya adalah apa? Makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Rabbul Alamin, ya, karena alam semesta yang dikatakan alam semesta adalah selain dari Allah Subhanahu wa taala. Wa rabbuhu wal ma'bud. Maka ar-rabbu yaitu Allah Subhanahu wa taala adalah al-ma'bud, satu-satunya yang berhak disembah. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah, ya, ayat ke-21. Ini merupakan perintah pertama untuk menyembah Allah di dalam Al-Qur'an. Perintah pertama secara zahir, Allah memberikan perintah secara zahir, ya, untuk menyembahnya. Itu ada di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-21. Allah mengatakan di sini, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, sembahlah Rabb kalian. Di sini Allah menggunakan, di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan nama Ar-Rabb untuk memberikan perintah untuk menyembahnya, ya, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Allah menggunakan nama Ar-Rabb karena apa? Di antara yang dijelaskan para ulama, karena makna Ar-Rabb atau Allah dinamakan dengan Ar-Rabbu ini telah diyakini oleh seluruh makhluk. Bahkan Allah menjadikan makna Ar-Rabb ini terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai fitrah bagi seluruh manusia. Maka ketika Allah memerintahkan seluruh manusia, Allah mengingatkan dengan menyebutkan nama Ar-Rabb. Wahai sekalian manusia, sembahlah Rabb kalian. Karena Allah yang telah menciptakan kalian, maka sembahlah Dia. Karena Allah yang mengatur kalian, memberikan rezeki kepada kalian, maka sembahlah itu, sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Tuhan Allah katakan alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yaitu Rabb kalian yang menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan di sini jemaah sekalian, Allah mengatakan sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. Padahal jemaah sekalian, seharusnya dengan Allah mengatakan ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum, sebenarnya cukup. Sembahlah Allah yang telah menciptakan kalian. Ini cukup, ya. Karena ini maknanya umum. Namun di sini Allah menegaskan, dan begitu juga Allah yang menciptakan orang-orang sebelum kalian. Walladzina min qablikum, dan Allah yang menciptakan orang-orang sebelum kalian. Dan ini ayat ini berfaedah untuk memberikan bantahan kepada orang-orang Quraisy, ya. Karena di antara yang menghalangi orang-orang Quraisy untuk beribadah kepada Allah adalah apa? Mengikuti agama nenek moyang. Untuk mengikuti agama orang-orang sebelum mereka. Bagaimana nenek moyang mereka beribadah, maka mereka juga mengikuti ibadah-ibadah nenek moyang mereka, yang itu bertentangan dengan syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini Allah mengingatkan mereka, sembahlah Allah yang menciptakan kalian, dan begitu juga Allah juga menciptakan orang-orang sebelum kalian. Karena orang-orang sebelum kalian, nenek moyang kalian, sebagaimana Allah yang menciptakan kalian, maka nenek moyang kalian juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanyalah makhluk yang mana mereka seharusnya tunduk terhadap peraturan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan dengan Allah tunduk kepada Allah, mudah-mudahan dengan kalian tunduk kepada Allah, kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah mengingatkan dengan makna-makna ar-rububiyah, ya, dengan makna-makna ar-rabb. Kenapa kita harus menyembah Allah Subhanahu wa taala? Di antara alasannya karena Allah yang menciptakan kita tadi, ya. Di antara alasannya adalah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan orang-orang sebelum kita itu juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak cukup di sana. Allah mengatakan allazi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a. Dan Allah juga yang telah menjadikan bagi kalian itu bumi sebagai firasya, sebagai hamparan, ya, sebagai hamparan, firasya. Dan kasur juga dinamakan di dalam bahasa Arab apa? Firash, ya.
Gimana ketika adanya kasur dinamakan firas, kenapa? Karena ketika kita ingin tidur, maka kita dengan mudah merebahkan badan kita di atas kasur. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menyifati bumi dengan firas ya. Itu karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk hidup di bumi. Mungkin laut yang begitu ganasnya ombaknya, namun Allah mudahkan bagi kita untuk apa? Untuk menyendarainya, untuk melalui lautan tersebut ya. Mungkin bumi dahulunya atau bagaimana bentuk daratannya, gunung atau bagaimananya ya. Namun Allah memudahkan kita untuk berjalan di atas bumi. Mungkin dengan berkembangnya ilmu pengetahuan segala macamnya, dimudahkan bagi kita untuk apa? Membuat jalan-jalanan dan berbagai macam. Pegunungan bisa dibikin jalanan ya. Dan berbagai macam udara yang mungkin dahulunya orang tidak kepikiran untuk bisa terbang ya. Namun Allah mudahkan. Allah mudahkan bagi kita untuk apa? Untuk bisa hidup di muka bumi. Was-samaa'a binaa'a, dan langit sebagai apa? Al-bina, atap ya. Dan juga langit sebagai atap. Langit sebagai atap, gimana? Sejak penciptaan langit yang Allah jadikan atap dari apa? Di atas bumi, maka selamanya langit itu sangat bermanfaat bagi apa? Bagi bumi. Dan langit tidak pernah memberikan apa? Mengganggu bumi, tidak pernah jatuh dan segala macamnya. Gimana langit Allah ciptakan sebagai atap ya. Wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Kemudian Allah mengatakan, dan Allah lah yang telah menurunkan air dari langit. Allah yang menurunkan air dari langit, fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Yang mana dengan diturunkannya hujan dari langit ya, maka Allah Subhanahu wa taala memunculkan berbagai macam bentuk buah-buahan, rizqan lakum, sebagai rezeki bagi kalian. Maka konsekuensinya apa? Setelah kita meyakini ini, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Oleh karenanya, janganlah kalian menjadikan untuk Allah tandingan-tandingan wa antum ta'lamun, dan kalian sudah mengetahui. Fitrah ya, fitrah kita sudah mengetahui tentang Ar-Rabbul Alamin ya, bahwasanya Allah yang telah menciptakan kita. Seluruh alam semesta itu diciptakan, dan kita butuh kepada zat yang maha mengatur alam semesta. Setiap manusia akan butuh, maka merasakan mereka akan apa? Butuh kepada zat yang mengatur, yang mampu mengatur alam semesta. Wa antum ta'lamun. Maka janganlah kalian membuat atau menjadikan tandingan-tandingan buat Allah Subhanahu wa taala, wa antum ta'lamun. Dan sedangkan kalian sudah mengetahui secara fitrah dan secara akal ya, lewat ayat-ayat yang Allah turunkan dan lewat makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Oleh karenanya, qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala, oleh karenanya Ibnu Katsir ya, ini salah satu ulama tafsir ya, yang beliau merupakan muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibnu Katsir merupakan muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang mana beliau adalah Ibnu Katsir merupakan salah seorang ulama yang bermazhab Syafi'i, yang kitab tafsirnya dikaji dan dipelajari oleh kaum muslimin di seluruh dunia, yang kita kenal dengan kitab Ibnu Katsir ya. Namun beliau menamai kitab beliau dengan apa? Tafsir Al-Quranil Azim ya. Beliau mengatakan, Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, al-khaliqu li hadhihi al-asya' huwa al-mustahiqu lil ibadah. Dan beliau menyimpulkan dari apa-apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau membuat sebuah kesimpulan, al-khaliqu li hadhihi al-asya', dan pencipta dari segala sesuatu ini, huwal mustahiqu lil ibadah. Maka hanya dialah yang berhak untuk disembah, karena hanya dia menciptakan. Dan tidak ada satupun makhluk pun yang ikut serta di dalam menciptakan makhluk. Hanya Allah yang menciptakan, maka dialah yang apa? Yang paling berhak untuk disembah ya, untuk disembah. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga keimanan kita dan istiqomah di dalam menjalankan agama ini sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita. Mungkin ada penjelasan yang tidak dipahami atau ada pertanyaan dari jamaah sekalian, silakan. Sambil menunggu pertanyaan, kita izin Bapak minum Bapak ya.
Ini ada sedikit pertanyaannya tentang sebuah permasalahan ya, seseorang yang mereka terkena atau terpengaruh ya dengan pengaruh LGBT. Ketika dia nasihati dia beribadah, namun ternyata dia terus trauma ya, dia trauma dengan LGBT. Jemaah sekalian, LGBT ini memang sebuah penyakit ya, yaitu menyukai sesama jenis ya. Karena seperti yang kita katakan, menyukai lawan jenis ini termasuk fitrah yang telah Allah tanamkan kepada seluruh makhluknya. Manusia yang laki-laki dia akan memiliki fitrah suka kepada manusia yang perempuan. Sapi jantan akan menyukai sapi betina. Kerbau jantan akan menyukai kerbau betina, dan begitu seterusnya. Menyukai lawan jenis ini telah Allah jadikan fitrah bagi setiap makhluk. Namun terkadang ada beberapa penyebab-penyebab yang menjadikan seseorang mengingkari fitrahnya ya, atau seperti LGBT, dia melakukan berbagai macam tahapan, mungkin terpengaruh dengan temannya mungkin, sehingga dia pun menyalahi fitrahnya. Maka bagaimana solusinya? Jemaah sekalian, kami pun pernah bercerita dengan beberapa teman-teman kita ya, yang dahulunya mereka memiliki atau pernah melakukan kontak dengan orang-orang yang memiliki pengidap penyakit ini. Memang jemaah sekalian, penyakit seperti LGBT atau penyakit-penyakit yang penyakitnya itu melawan fitrah, itu mengobatinya itu butuh dengan apa? Dengan proses ya, tidak akan mudah. Kita katakan tidak akan mudah. Makanya pemerintah kita dalam menyikapi ini, mereka melakukan sebuah pembinaan. Mereka melakukan pembinaan, tidak cukup dengan memerintahkan dia kembali kepada Allah, beribadah kepada Allah ya. Namun harus dengan dengan pembinaan. Dekati dia, berikan arahan, ingatkan dia ya. Walaupun memang untuk kembali kepada Allah itu memang solusi. Namun jemaah sekalian, untuk mengembalikan fitrah yang rusak itu butuh butuh sebuah proses. Maka di antara apa yang kita pelajari dahulu dari penyakit-penyakit yang berhubungan dengan pengingkaran atau merusak tabiat ya, merusak fitrah, baik LGBT, ateis, ini butuh proses dan butuh pembinaan ya, butuh pendekatan. Makanya jemaah sekalian, di antara yang harus kita lakukan terhadap teman kita, kalau saya ada mereka yang memiliki penyakit ini, kita lakukan memang selain untuk beribadah kepada Allah, maka butuh butuh kita pembinaan ya, butuh arah pembinaan dan dekati mereka. Karena mereka butuh proses untuk mengembalikan mengembalikan fitrahnya. Mungkin itu jawaban yang bisa kita sampaikan ya. Kemudian jemaah sekalian, di sini ada sedikit saran ya. Bagaimana kiat agar kita ikhlas dan semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kiat-kiat ikhlas ini dibutuhkan oleh setiap kita ya, bukan jamaah saja. Walaupun para ustaz mereka paling sering mengucapkan ikhlas, namun para dai, para ustaz mereka lebih butuh untuk ikhlas. Mereka lebih butuh untuk ikhlas ya, dan sangat sulit, menjaga hati sangat sulit. Karena keikhlasan ini sangat berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan hati. Bagaimana hati kita benar-benar mengikhlaskan ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan kiat-kiat yang dibutuhkan oleh seluruh kalangan, baik para ustaz ataupun para jamaah. Dan di antara kiat-kiatnya, pertama adalah dengan mempelajari atau dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana agungnya Allah Subhanahu wa taala, bagaimana besarnya hak Allah Subhanahu wa taala untuk kita beribadah hanya kepadanya. Kemudian di antara kiat yang lain yang disampaikan oleh para ulama kita, karena keikhlasan ini berkaitan dengan hati ya. Sedangkan hati merupakan ini kita enggak kuasa untuk mengatur hati kita. Dan hati ini merupakan kuasanya Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikkan hati. Maka di antara yang disampaikan oleh ulama kita untuk agar kita menjaga keikhlasan kita adalah selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam saja berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
agar Nabi SAW ditetapkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara doa yang terkenal ya untuk menjaga keikhlasan yang diajar oleh Nabi SAW adalah doa yang diucapkan beliau, ya muqallibal qulub qallib qulubana ala dinika wa ta'atik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala dinika wa ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu dan di atas ketaatanmu. Dan begitu juga beliau mengulangi ya, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku selalu berada di atas agamamu dan di atas ketaatanmu ya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini keikhlasan ini berkaitan dengan hati ya. Semakin condong hati kita kepada riya, kepada semakin berkurangnya keikhlasan kita semakin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini diantara sikap yang paling utama yang harus dilakukan setiap hamba Allah ya. Ketika mereka beribadah ya, ketika mereka harus mengimbanginya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan ya. Mudah-mudahan ini cukup. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Wallahu taala a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.